Bapa di surga, kami bersyukur sore ini di dalam anugerah-Mu kami boleh kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan buku Tulip, bab yang ketiga. Kami berdoa mohon Tuhan sertai dan pimpin kami dalam pembahasan, agar ketika kebenaran firman kami pelajari, iman kami boleh diteguhkan, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun, baik dari dalam diri kami maupun dari luar diri kami, baik dalam pelayanan kami maupun dalam keluarga dan pekerjaan kami. Kami terus mau diteguhkan oleh Tuhan, semakin kokoh berdiri di dalam kebenaran dalam menghadapi setiap permasalahan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Terima kasih Tuhan sekali lagi karena sore ini kami boleh kembali melanjutkan pembahasan ini, dan kami menyerahkan waktu 1 jam ke depan, biarlah di dalamnya Kristus ditinggikan, dipermuliakan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembahasan kita. Hari ini akan masuk ke bab yang ketiga ya, Limited Atonement. Nah, kita sudah belajar dari pertemuan pertama 5 poin pandangan Arminius ini yang ditujukan ke pemerintahan Belanda ya. Maka pemerintahan Belanda mengadakan sidang Synod of Dort ya, yang terkenal itu. Sekilas aja kita ingatkan ini ya, 5 poin Arminius ini. Yang pertama kehendak bebas yang sudah kita pelajari dari yang kemudian dibahas oleh sidang of Dort itu. Nomor 1 ini dijawab dengan total depravity. Ya, total depravity ya. Kemudian yang kedua pemilihan Allah yang bersyarat kepada manusia yang didasarkan pada iman dan perbuatan baik manusia yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Kemudian nomor 2 ini dijawab dengan poin nomor 2 poin Calvinis, yaitu unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Jadi Arminianisme mengatakan pemilihan bersyarat dan syaratnya pada manusia, tapi Calvinis mengatakan pemilihan Allah itu tidak bersyarat. Nah, sore ini kita akan belajar bersama-sama penebusan yang ketiga ya. Arminian mengatakan penebusan bersifat universal karena semua umat manusia mempunyai kemungkinan untuk dapat ditebus sebagai akibat dari pekerjaan Kristus. Dan penebusan ini perlu dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri berdasarkan imannya. Jadi kita ingat-ingat, Arminius mengatakan penebusan bersifat universal, maka sekarang kita akan lihat tulip ya. 5 poin Calvinis ini, yang pertama adalah total depravity, kerusakan total, ketidakmampuan total daripada manusia. Yang kedua adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Dan hari ini kita belajar limited atonement atau limited redemption, yaitu penebusan terbatas. Kalau Arminianisme mengatakan penebusan itu tidak terbatas, tetapi hasil sidang Synode of Dort itu mengatakan penebusan itu terbatas. Nah, penebusan terbatas itu sebatas apa? Kita akan melihat bersama-sama dalam pelajaran sore hari ini. Nah, pokok permasalahan yang kita lihat antara Calvinis dengan Arminian ya. Calvinis mengatakan Kristus mati hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang kita kenal dengan sebutan kaum pilihan. Sedangkan Arminian mengatakan Kristus mati bagi semua orang. Calvinis mengatakan penebusan itu terbatas. Ya, penebusan itu terbatas di sini. Lalu Arminian mengatakan penebusan itu bersifat universal, berarti semuanya tidak terbatas. Dan Arminianisme melanjutkan lagi, mereka mengatakan adanya perbedaan antara yang Kristus lakukan dan yang dicapai. Nah, ketika bicara tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu Kristus mati di atas kayu salib, tapi mereka membedakannya dengan pencapaiannya. Yang dicapainya adalah dikatakan tidak semua orang diselamatkan. Nah, jadi di sini kita melihat adanya ya kontradiksi lah ya. Mereka percaya, sekali lagi ya Bapak Ibu, orang Arminian ini percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi kemudian logika mereka saja yang berbeda dengan Calvinis ya. Kalau mereka mengatakan
Kristus mati untuk semua orang, tapi mereka membedakan antara apa yang dilakukan oleh Kristus dan apa yang dicapai. Jadi dengan kata lain ya, Kristus mati, tetapi kematian Kristus itu tidak efektif bagi semua orang. Bapak Ibu perhatikan, mereka mengatakan penebusan universal, tapi mereka katakan darah Kristus itu tidak menyelamatkan semua orang, ya kan? Tidak semua orang diselamatkan oleh darah Kristus. Jadi di dalam buku ini, di dalam buku 5 pokok Calvinism ini, mereka ya Arminian ini memberikan satu contoh begini, Bapak Ibu. 100 tahun yang lalu ya, kurang lebih lah dikatakan, ada seorang warga negara Amerika yang dijatuhi hukuman gantung. Ya, sebelum hukuman tersebut dilaksanakan, Presiden Andrew Jackson memberikan pengampunan kepadanya, tetapi orang itu menolak dan bahkan mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung yang mengakui hak seseorang untuk menolak pengampunan. Nah, di sini letaknya Bapak Ibu. Mahkamah Agung mengatakan bahwa presiden dapat memberi pengampunan, tetapi pengampunan tidak dapat dipaksakan kepada seorang terhukum. Nah, jadi disinilah mereka tunjukkan bahwa peranan keselamatan itu ditentukan oleh manusia berdosa. Bapak Ibu lihat ya, jadi ini adalah ilustrasi yang dipakai oleh orang Arminian. Tuhan boleh saja menyediakan keselamatan itu bagi semua orang, tapi manusia berhak untuk menolak. Sama seperti seorang yang sudah dijatuhi hukuman mati ini, dia berhak menolak. Nah, jadi presiden hanya berhak menawarkan pengampunan. Sama, Tuhan juga menawarkan pengampunan. At the end, pada akhirnya manusia yang menentukan mau menerima atau menolak. Nah, sedangkan Calvinis mengatakan bahwa di dalam penebusan terbatas ini, hari ini kita akan banyak membaca Alkitab ya Bapak Ibu ya. Mari kita melihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang terhilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, di dalam Yohanes 16, di dalam Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 ini, di sini bicara tentang Kristus melunasi hutang dosa ya. Jadi siapa yang telah ditentukan oleh Allah, mereka akan datang. Nah, nanti kita akan melihat berikutnya juga di slide berikutnya ya. Matius pasal 21. Matius 21 ayat yang Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ada kata umatnya. Kata terbatas ini, penebusan terbatas yang dikatakan oleh Calvinis ini, itu terbatas hanya untuk umatnya. Jadi seluruh umat manusia, bukan umat Tuhan dalam arti yang ditebus oleh Kristus. Nah, kemudian kita lihat lagi Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam Yohanes 10. Oh, sorry, salah. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, jadi yang dikatakan Kristus ya menebus umat Tuhan itu adalah disebut juga domba-domba.
Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, di sana menggunakan istilah sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kata terbatas ini mengacu kepada umat Tuhan, kawanan domba Tuhan, sahabat-sahabat Kristus. Begitu. Nah, sekarang kita lihat Armenian, argumentasi Armenian ya, dari 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 berbunyi begini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jadi mereka menggarisbawahi kata seluruh dunia. Jadi bukan sebahagian. Lalu di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, mereka juga menggunakan ayat ini sebagai argumentasi bahwa Yesus mati bagi seluruh manusia. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu perhatikan, seluruh dunia, semua orang, jadi mereka menganggap seluruh dunia dan semua orang ini adalah kategori semua. Jadi tidak ada batasan ya, seluruh suku bangsa berarti ya, semua suku bangsa, semua generasi dari zaman ke zaman ya. Lalu di dalam Yohanes 4:42 juga mereka menggunakan istilah ya, juru selamat dunia. Dia benar-benar juru selamat dunia. Nah, juga jadi di dunia itu juga tidak ada batasan. Tidak ada batasan suku, tidak ada batasan bangsa, tidak ada batasan usia. Jadi juru selamat dunia. Seluruh manusia dari awal penciptaan sampai nanti kepada kekekalan. Nah, kurang lebih begitu. Tetapi kaum Calvinisme mengatakan begini, istilah terbatas itu ya bukanlah artinya penebusan Kristus terbatas dalam kemampuannya untuk menyelamatkan manusia. Dalam arti begini Bapak Ibu, kalau tadi Arminian itu mengatakan Yesus mati, mereka mengatakan kan keselamatan itu universal gitu ya, tapi mereka membedakan antara apa yang dikerjakan oleh Kristus dengan capaiannya. Nah, di sini perbedaan. Mereka mengatakan Yesus mati untuk semua orang, tapi apa yang sudah dilakukan Yesus berbeda dengan capaiannya, yaitu capaiannya adalah kematian itu tidak mencapai semua orang. Sehingga Bapak Ibu, Arminian bisa saja mengatakan darah Kristus tercurah bagi banyak orang yang tidak diselamatkan itu darah itu menjadi sia-sia. Atau dengan bahasa lain kita menggunakan istilah kematian Kristus tidak efektif bagi banyak orang yang tidak diselamatkan. Sedangkan Calvinis mengatakan terbatas itu penebusan Kristus itu terbatas dalam kemampuannya, bukan berarti terbatas dalam kemampuannya untuk menyelamatkan manusia. Artinya begini, Yesus itu dalam kematiannya, ya dia kuasa kematian itu adalah sempurna. Ya, kuasa kemampuan itu sempurna. Benar-benar Yesus mati dan kematiannya itu menuntaskan semua hutang dosa umat pilihan Tuhan. Tidak menuntaskan setengah-setengah, tapi menuntaskan 100%. Nah, jadi penebusan Kristus tidak terbatas dalam kuasanya. Nah, ini dia. Jadi secara kuasa tidak ada batasan. Kalau dikatakan Yesus mati bagi semua bangsa, nanti kita akan lihat di slide berikutnya, semua bangsa itu menunjukkan ada umat pilihan dari segala bangsa. Dan umat Tuhan dari segala bangsa itu adalah yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan. Makanya tadi di dalam Yohanes pasal 6 tadi yang sudah kita baca, siapa yang diberikan oleh Bapa kepadaku, mereka akan datang kepadaku. Jadi Yesus mati untuk semua umat pilihan dan kematian Kristus itu efektif bagi semua umat pilihan. Tidak ada istilah darah Kristus tercurah dengan sia-sia. Mungkin sebelum ini ya Bapak Ibu, kita mungkin sempat berpikir ya, Yesus mati
bagi semua orang, karena kita berpikir seperti orang Armenian misalnya, semua orang. Tapi mengapa ya ada orang tetap unbeliever sampai mati? Apakah kematian Kristus tidak efektif bagi mereka? Nah, orang Calvinis itu menjawab, Kristus tidak pernah mati bagi mereka. Jadi tidak ada kata istilah tidak efektif. Ya, kematian Kristus tidak efektif bagi mereka. Atau kematian Kristus tidak seperti yang dikatakan oleh Armenian jadinya ya. Jadi dikatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dibedakan dengan cakupannya. Nah, orang Muslim itu bagi orang Armenian misalnya unbeliever ya, unbeliever itu mereka sebenarnya adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Ketika Tuhan menawarkan keselamatan kepada mereka, mereka menolak. Nah, kalau di dalam Calvinis tidak ada yang menolak ya. Minggu depan kita akan belajar bersama-sama irresistible of grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi 5 poin ini berkesinambungan satu dengan lain. Sedangkan dalam Armenian ya satu yang lain kadang tidak sinkron ya. Tidak sinkron karena memang mereka mau tetap mempertahankan adanya kebebasan manusia memilih ya. Kebebasan manusia memilih. Minggu lalu kita sudah belajar kan? Kita tidak ada kebebasan ketika kita sudah dipilih oleh Allah, kita tidak ada kebebasan. Karena Kristus tidak mengizinkan kita bebas. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 tadi, siapa yang telah dipilih oleh Bapa, maka mereka akan datang kepadaku. Semua akan datang, tidak ada yang tidak datang. Nah, minggu depan kita akan belajar irresistible of grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Bagaimana itu bisa terjadi? Anugerah. Siapa yang sudah dipilih, tidak mungkin tidak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-15 tadi yang kita sudah baca, di sini ada juga kawanan domba ya. Jadi umat pilihan itu disebut kawanan domba. Lalu juga muncul lagi istilah aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi bukan semua orang ya, kalau Calvinis tidak melihat istilah domba-dombaku ini bukan semua orang di sepanjang zaman dan di seluruh dunia, bukan. Kawanan domba, domba-dombaku, umatku itu adalah umat pilihan. Ya, ayat 26 dari Yohanes 10 dikatakan orang yang tidak percaya tidak masuk dalam kawanan domba-dombanya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita melihat ya Bapak Ibu perbedaan konsep seluruh dunia, semua bangsa, semua manusia antara Armenian dengan Calvinis. Ya. Kita juga membaca Alkitab yang sama, hanya saja menafsirkannya, melihatnya berbeda. Ya, sekali lagi, Armenian itu bukan ajaran sesat, Bapak Ibu. Armenian itu mereka hanya berbeda konsep. Contoh ya, seperti minggu lalu kita sudah melihat adanya perbedaan, hari ini lagi perbedaan tentang pemilihan yang terbatas ya, penebusan terbatas. Mereka mengatakan penebusan itu universal, kita mengatakan penebusan itu terbatas. Nah, di sini kita melihat penebusan terbatas itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Ya, kurang lebih seperti ini, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke, di sini kita lihat karena nanti akan memberikan jawaban secara tuntas perbedaan antara Calvinis dengan Armenian. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat analogi ya, dikatakan Kristus dan jemaat suami dan istri. Kan begitu ya. Jadi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya, Kristus menyerahkan dirinya bagi gerejanya atau jemaat, bukan bagi dunia. Ya kan? Karena umat Tuhan tadi ada kawanan domba, jemaat, umat Tuhan, dan juga disebut gereja ya. Yesus mati bukan untuk dunia, tapi untuk umat Tuhan, menyerahkan diri bagi umat Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat, bila pandangan Armenian benar, yaitu Kristus mengasihi seluruh dunia dan menyerahkan dirinya bagi seluruh dunia, maka kesejajaran antara mempelai wanita dari seorang suami dan mempelai Kristus tidak berlaku.
Ya kan? Gereja kan mempelai Kristus kan? Mempelai wanita. Itu sebabnya hubungan Kristus dengan jemaatnya itu dianalogikan dengan hubungan suami dan istri. Nah, ini rahasia besar sekali Bapak Ibu. Ya, ini rahasia besar sekali. Kalau rahasia ini dipahami, maka suami-suami akan sangat-sangat menjalankan panggilannya sebagai suami yang merupakan tipologi Kristus. Karena Kristus mempelai laki-laki daripada gereja. Gereja adalah mempelai perempuan. Suami adalah ya kesejajaran dengan Kristus dan gereja kesejajaran dengan perempuan mempelai istri ya, mempelai perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bila pandangan Armenian ya, kalau bila pandangan Armenian tadi benar, maka sekarang kita melihat pandangan Armenian akan masuk kepada kesimpulan begini. Suami juga harus mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi wanita-wanita lain yang bukan istrinya. Sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bukan hanya bagi gereja, yaitu mempelai wanitanya, tetapi juga bagi orang-orang di luar gereja. Bapak Ibu bisa ikuti ya. Armenian mengatakan Yesus mengasihi semua orang. Analogi daripada ini adalah laki-laki atau suami mengasihi istri. Kalau argumentasi Armenian benar, berarti suami-suami mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi wanita-wanita lain yang bukan istrinya. Karena Armenian mengatakan tadi Kristus menyerahkan diri bukan hanya bagi gereja yang adalah mempelai wanita, tetapi juga bagi orang-orang di luar gereja, yaitu seluruh dunia. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab, Bapak Ibu, yang mengajarkan bahwa suami hanya boleh memiliki seorang istri. Tidak boleh mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi wanita-wanita lain yang bukan istrinya. Betul kan? Mulai dari Kejadian, ketika Adam dan Hawa dipersatukan, itu sudah dikatakan itu tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Jadi kekristenan itu tidak mengajarkan poligami, hanya mengajarkan satu laki-laki, satu perempuan. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang mempelai laki-laki, Kristus dan jemaatnya. Kristus mati bagi jemaatnya, bagi umatnya, bagi gereja. Demikian juga dikatakan suami juga harus berlaku demikian untuk istri dan anak-anaknya. Nah, jadi ini sebenarnya rahasia yang sangat luar biasa. Bagaimana Kristus adalah kepala jemaat, suami adalah kepala daripada istri dan kepala dari anak-anaknya. Nah, berikutnya kita lihat pemilihan Allah Bapa ya. Pemilihan Allah Bapa terbatas ya, pemilihan terbatas. Di sini kita lihat Calvinisme versus Arminian. Ya, dua hal berjalan bersamaan di dalam Calvinis dan Arminian, yaitu kasih yang tidak terbatas dan penebusan yang tidak terbatas. Kasih yang universal dan penebusan yang tidak membedakan, yaitu Allah memilih semua atau pemilihan yang tidak terbatas. Oke. Karena pemilihan terbatas, maka penebusan juga terbatas, kata Calvinis ya. Dan Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata dunia di sini, orang Calvinis melihat dunia di sini adalah kaum pilihan dari seluruh suku dan bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Begitu, seluruh dunia. Seluruh dunia di sini bukan hanya orang Yahudi, juga bukan dimaksudkan semua manusia, tetapi yang dimaksud di sini dunia adalah kaum pilihan dari suku dan bangsa dari segala zaman, dari segala abad, ya. Nah, kemudian Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 tadi, Bapa memberikan kepada Yesus sejumlah orang. Inilah yang kita sebut dengan umat pilihan. Jadi memang
Ya, orang Armenian benar-benar tidak mau menerima istilah umat pilihan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari awal ya, limited atonement itu kan mereka sudah tidak menerima bahwa Allah menentukan siapa yang percaya. Mereka mengatakan penentuan itu bersyarat, yaitu Allah melihat siapa yang akan beriman, siapa yang akan percaya, siapa akan berbuat baik. Maka berdasarkan perbuatan manusia menjadi prasyarat pemilihan Allah. Sedangkan Calvinis mengatakan pemilihan itu tanpa syarat. Tidak ada syarat pada manusia. Kenapa? Karena memang manusia itu berdosa. Natur manusia berdosa, dan di dalam natur manusia berdosa tidak ada satu kemungkinan di dalam diri manusia untuk memilih Allah. Kalau Arminian mengatakan manusialah yang pertama yang akan memilih Allah, maka Allah memilih mereka. Tetapi Calvinis melihat dalam diri manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan semua keturunan yang sudah memiliki natur berdosa tidak mungkin memiliki keinginan untuk memilih Allah. Nah, ayat 37 ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang. Jadi akan datang ini tidak akan gagal, Bapak Ibu. Tidak akan gagal. Nah, itu tadi yang saya katakan, kematian Kristus itu menjadi efektif bagi semua yang telah dipilih. Kenapa? Karena semua akan datang. Ya kan? Kristus membawa kita mengenal Allah Bapa. Lalu Roh Kudus membawa kita mengenal Kristus. Ketika Kristus datang, Kristus berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Ketika Roh Kudus diutus, dan Roh Kudus tidak memperkenalkan dirinya, tapi Roh Kudus terus bekerja, memperkenalkan Kristus kepada manusia. Sehingga kita bisa mengenal Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib. Nah, indah sekali ya, hubungan dan relasi di dalam Allah Tritunggal. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia agar Yesus Kristus membawa kita mengenal Allah Bapa, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia agar Roh Kudus membawa kita kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Supaya kita mengetahui karya keselamatan yang dahsyat itu, yang luar biasa itu, dan kita bisa percaya kepada Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Tapi bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ayat 39, tetapi supaya dari semua yang diberikan Bapa kepada Yesus, jangan ada yang hilang. Ya, jadi ini adalah satu kepastian. Sekali lagi, Bapak Ibu, sangat kontras sekali ya. Kalau Arminian tadi mengatakan membedakan antara apa yang dilakukan dan capaian daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya ada yang tidak, mereka mengatakan penebusan universal, tapi ada yang tidak diselamatkan. Karena capaiannya ya tidak mencapai semuanya. Tetapi Arminian di sana tidak konsisten. Keselamatan universal, tapi ada yang tidak diselamatkan. Karena mereka membedakan antara apa yang dilakukan oleh Kristus dengan capaian daripada apa yang dilakukannya itu. Sedangkan Calvinis konsisten. Allah Bapa memilih dari kekekalan, dan siapa yang dipilih oleh Bapa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Siapa yang sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan datang kepada Kristus, dan tidak ada satu yang hilang. Konsisten ya Bapak Ibu. Ada pernah satu ya waktu kami kuliah ini bisa banyak pertanyaan-pertanyaan kita ya, diskusi di dalam ruang perkuliahan. Waktu itu ada yang bertanya, teman saya mengatakan, kalau ada umat pilihan di pedalaman, di tempat yang sangat jauh, bagaimana dia bisa datang kepada Kristus? Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu untuk didiskusikan. Waktu itu kita ya tentu dosen lemparkan dulu ya, siapa yang mau coba memberikan pendapat gitu ya. Biasalah karena mahasiswa ya kita juga diajar tentang misiologi ya, maka kita langsung berpikir, oh ada misionaris yang pergi ke sana. Makanya misionari ada yang pergi ke tempat-tempat yang jauh gitu. Kita berpikir pergi gitu ya. Tapi at the end di dalam diskusi itu si dosen itu mengatakan begini, kalau kalian berpikir misionari yang pergi ke sana, ya, kalian tidak berpikir mungkin nggak orang itu satu kali akan turun ke kota.
Mungkin nggak orang itu satu kali akan keluar dari tempatnya dan bertemu dengan orang yang percaya kepada Tuhan lalu dia diinjili, bukan misionari. Oh iya ya. Misalnya Bapak Ibu ya, orang Baduy. Bapak Ibu tentu tahu ya orang Baduy di Jawa Barat. Dulu mereka sangat terisolasi, sekarang terekspos. Dulu mereka tidak ada yang datang ke Jakarta, sekarang mereka banyak yang turun ke Jakarta Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya orang Jakarta, bukan hanya luar daerah Baduy yang datang ke Baduy untuk melihat keunikan budaya mereka, tapi orang Baduy sudah turun ke Jakarta, sudah turun ke Bandung, sudah turun meninggalkan tempat kampung mereka. Walaupun bukan untuk stay ya, bukan untuk tinggal di Jakarta atau di Bandung atau di mana saja, mereka hanya datang ya mungkin berjualan dan seterusnya, tapi mereka turun. Nah, kalau mahasiswa tadi hanya berpikir satu arah, misionari pergi memberitakan Injil Tuhan ke sana. Tapi dosen kami mengatakan, mungkin nggak orang itu turun. Nah, ketika saya tahu tentang orang Baduy ya, itu persis banget jawaban dosen kami. Mungkin nggak orang Baduy turun, lalu dia bertemu dengan orang Kristen? Sangat. Sekarang orang Baduy jalan kaki datang ke Jakarta. Berkunjung ke ya orang-orang yang memberikan alamat lah ya, yang bersedia memberikan alamat, yang memberitahukan kalau datang ke Jakarta silahkan singgah ke tempat saya gitu ya. Udah dikunjungi orang-orang Baduy. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu. Nah, ayat 38, untuk tujuan ini Yesus turun dari surga, yaitu Kristus mati hanya untuk umat pilihan. Jadi umat pilihan itu tidak akan ada yang terhilang. Dimanapun posisinya, bagaimanapun keadaannya. Entahkah dia mati di dalam kandungan atau meninggal ya sebelum bisa mendengar Injil dan memahami Injil. Bahkan ya Bapak Ibu, ya ini ada orang reform yang beranggapan begini juga. Karena iman timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus, berarti bagi orang-orang yang cacat mental, lahir sudah cacat mental, atau lahir lalu meninggal, tidak ada kesempatan untuk bertumbuh secara intelektual dan biologi sehingga dapat mendapatkan kesempatan mendengar Injil Kristus begitu ya. Ada orang reform yang mengatakan bahwa di dalam kedaulatan Allah menyelamatkan orang-orang yang cacat mental, yang lahir dengan cacat mental, dan juga yang mati sebelum bisa mengerti Injil, yang meninggal sebelum memiliki kemampuan mendengar dan memahami Injil dan beriman kepada Kristus. Nah, ada juga yang mengatakan tidak semua orang yang anak kecil yang meninggal dipilih Tuhan, tidak semua orang yang cacat mental dipilih Tuhan, tapi ada nggak yang anak-anak yang meninggal di dalam kandungan atau 1 tahun 2 tahun yang belum bisa mendengar Injil Tuhan dan beriman kepada Kristus ya, dan orang yang cacat mental dipilih Tuhan, ya. Dan kalau mereka dipilih Tuhan, maka berlaku kedaulatan Allah atas keselamatan mereka, tidak didasarkan iman yang timbul dari pendengaran akan Injil Kristus. Nah, jadi itu adalah pemikiran-pemikiran orang reform. Jadi ada dua sisi itu. Semua yang meninggal sebelum mendapat kesempatan mengerti, mendengar Injil, dan juga yang cacat mental semua diselamatkan di dalam kedaulatan Allah yang misterius bagi kita. Tapi ada yang mengatakan, ya siapa yang dipilih maka akan diselamatkan, walaupun mereka tidak mendapatkan kesempatan dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami Injil Kristus. Nah, sekarang kita lihat penebusan anak Allah ya, Allah anak, yaitu dia mati di atas kayu salib. Ada 4 hal di sini akan kita lihat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa-dosa sebagai ganti kita. Ini kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 dan pasal 9 dan pasal 10 ya. Tempat kudus di bukit, di bumi dan di sorga. Ini lalu di perikop di bawahnya itu adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Pasal 10 persembahan yang sempurna. Ini bicara tentang Kristus ya, korban Kristus yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Kalau para imam memberikan korban
binatang yang akan terus-menerus ya dikorbankan sekali dalam 1 tahun, yaitu korban penghapus dosa, maka korban Kristus 1 kali untuk selamanya. Dan setelah Kristus mengorbankan dirinya, itu adalah korban yang sempurna. Semua korban dalam perjanjian lama itu adalah bayang-bayang Kristus. Itu sebabnya mereka harus memberikan korban itu setiap tahun. Setiap tahun. Dan para imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa korban itu bagi Tuhan, para imam besar dari suku Lewi, ya, imam besar itu keturunan Harun, mereka harus memberikan korban untuk penghapusan dosa mereka terlebih dahulu. Baru mereka membawa korban penghapus dosa bagi umat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah yang disembelih, korban Paskah yang sempurna, Yesus ketika membawa korban persembahan itu, dia membawa dirinya sebagai korban yang sempurna. Jadi dia tidak membawa korban untuk penghapusan dosanya. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya sebagai imam agung, Yesus tidak harus membawa korban untuk dirinya terlebih dahulu, baru mengorbankan dirinya bagi umat Tuhan. Tidak. Yesus sebagai imam besar, dia membawa dirinya sebagai korban yang menyempurnakan semua sistem pengorbanan dalam perjanjian lama. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya di tempat bait Allah di Yerusalem, jadi posisi bukit Golgota dengan Yerusalem itu, bukit Golgota itu bukit, ya bukit. Lalu Yerusalem itu agak di bawah. Nah, para imam-imam kepala pada waktu itu mereka tidak ikut, ada yang tidak ikut ke bukit Golgota, mereka ada di bait Allah. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dari jam 12 sampai jam 3 itu terjadi kegelapan, gempa, ya sampai dikatakan tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu dirobek oleh Allah dari atas ke bawah, sehingga semua orang dapat melihat ruang maha kudus yang selama ini hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Itu menunjukkan apa? Kristus, korban Kristus telah diterima oleh Allah Bapa dan tidak perlu lagi ada imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus. Karena Kristus sudah menyerahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa sebagai ganti kita, ganti umat pilihan sepanjang zaman. Dan korban itu adalah sempurna 1 kali untuk selamanya untuk semua umat pilihan. Tidak perlu berulang-ulang Kristus mati. Jadi berbicara tentang sistem pengorbanan ini, satu untuk semua umat pilihan, ini ketika Presiden kita Benyamin Habibie, ya, sebelum beliau menjadi presiden, ketika Menteri Aparatur Negara pada waktu itu kalau nggak salah ya, ada masa di mana Indonesia harus ya membeli beras ya dari Thailand, maka barter. Waktu itu kita ya Habibie dalam hal ini ya menciptakan pesawat, maka dibarter dengan ribuan ton beras dari Thailand dimasukkan ke Indonesia dan kita mengirimkan 1 pesawat ke sana sebagai barter. Bapak Ibu, kalau kita melihat beras itu adalah jutaan butir, tapi pesawat cuma 1, sebuah pesawat diganti dengan jutaan butir beras. Kenapa? Karena different quality. Jadi di sini kita bisa analogi ini mungkin bisa membantu kita. 1 korban Kristus menebus atau menghapus dosa semua umat pilihan. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan Yesus adalah manusia yang sempurna, sehingga ketika Yesus membawa dirinya menjadi korban penghapus dosa di hadapan Allah Bapa berkenan menerimanya karena kualitas pengorbanan itu sendiri. Nah, jadi ini sangat indah sekali ya Bapak Ibu. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa sebagai ganti kita. Yang kedua, ia menjadi pendamaian bagi kita dengan memuaskan murka Allah yang adil. Ada istilah propisiasi ya dalam Roma pasal 3 ayat 25, coba kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-25.
Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus menjadi pendamaian. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17. Ibrani pasal 2 ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sekali lagi seluruh bangsa ini kita sudah mengerti konsepnya ya Bapak Ibu, tidak lagi melihat seperti orang Armenian melihat. Oke. Nah, ayat-ayat yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Kemudian yang ketiga, kematian Kristus itu adalah memperdamaikan umatnya dengan Allah, memperdamaikan kita dengan Allah. Roma 5 ayat yang ke-10. Ya, Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kematian Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Kenapa kita perlu diperdamaikan? Karena dosa mengakibatkan manusia menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Satu-satunya untuk kemungkinan manusia dapat diperdamaikan dengan Allah adalah melalui kematian Kristus. Yang keempat, ia menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Galatia pasal ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ini menarik Bapak Ibu ketika kita mengajar anak-anak juga, kenapa Yesus harus disalibkan? Kalau memang Yesus mati, kenapa tidak dengan pembunuhan atau membunuhnya dengan kursi listrik misalnya ya? Karena memang dalam perjanjian lama sudah ada istilah-istilah dan juga bukan istilah ya, tapi nubuatan bahwa Yesus akan digantung. Siapa yang digantung? Bahkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu masa di mana bangsa Israel bersungut-sungut, maka Allah menghukum mereka dengan mengirimkan ular tedung, ular berbisa di padang gurun. Lalu mereka berteriak kepada Musa, Musa, kami sudah berdosa kepada Allah. Berdoalah, mohon ampunlah kepada Tuhan supaya kami tidak mati dipagut oleh ular-ular berbisa ini. Kemudian Musa berdoa, Tuhan ampunilah umatmu yang tegar tengkuk ini. Maka Tuhan mendengar doa Musa dan Tuhan berkata, Musa, buatlah patung ular tedung. Dan tinggikanlah itu dengan tongkat, katakan kepada bangsa Israel, hei kamu bangsa Israel yang sedang sekarat karena pagutan ular berbisa. Lihatlah kepada patung ular tedung. Engkau tidak akan mati, melainkan engkau menjadi hidup. Bapak Ibu, ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang ke-14, itu dikutip oleh Yohanes ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi memang salib itu harus dijalani oleh Yesus Kristus. Karena sudah ada bayang-bayang ya, bayang-bayang salib itu di perjanjian lama. Sama seperti Musa. Jadi salib itu adalah posisinya lebih tinggi daripada orang dewasa berdiri. Itu sebabnya dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi Musa mengangkat tongkat yang di atas tongkat itu telah dibuat patung ular tedung, maka dikatakan demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang percaya kepadanya supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, yang menanggung kutuk hukuman dosa kita, ya, kutuk hukum Taurat ya. Karena memang di dalam agama Yahudi dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dan Yesus rela naik ke atas kayu salib. Kita tahu itu tidak mudah, itu adalah satu pengorbanan
Ya, pendeta Slentong kalau berkhotbah tentang salib ya, tentang salib itu sangat menggetarkan. Karena apa? Salib itu, pendeta Slentong berkata, di atas salib itu Allah membongkar isi hatinya, menyatakan kasihnya yang luar biasa, menyatakan keadilannya, menyatakan murkanya. Salib itu adalah paradoks, menyatakan kasih dan keadilan Allah. Menyatakan kasih dan keadilan sekaligus ya. Sebelum Kristus naik ke atas kayu salib, salib itu adalah lambang kehinaan. Tetapi setelah anak Allah naik ke atas kayu salib, salib menjadi lambang kemuliaan. Karena salib itu menjadi paradoks, tempat Allah mempertontonkan, membongkar isi hatinya, menyatakan kasih dan keadilannya kepada seluruh dunia sepanjang zaman. Nah, berdiamnya Roh Kudus dalam roh orang percaya, ya dalam orang percaya, dalam 2 Korintus 5, 14-15, kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Jadi kita melihat di sini klausa ya, mereka semua sudah mati. Maksudnya di sini adalah mati secara rohani. Jadi satu orang sudah mati untuk semua orang yang sudah mati secara rohani. Maka mereka ya sudah mati dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, semua orang yang sudah mati rohani yaitu umat pilihan tadi ya, supaya mereka yaitu umat pilihan yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini kita juga harus mengerti bahwa kalau kita percaya Yesus mati bagi kita, maka kalau kita masih hidup, maka kita hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan ini sejenak ya. Kalau Yesus mati bagi kita, maka kita yang masih dianugerahkan hidup ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ini sinkron ya dengan pertanyaan 1 Katekismus Westminster ya, apakah tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah berpusat pada Allah. Kalau kita mau ringkaskan begitu ya, berpusat pada Allah itu adalah hidup yang mempermuliakan Allah, menikmati Allah di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Jadi kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, yaitu berpusat pada diri. Tidak lagi ya Bapak Ibu. Mari kita meminta kekuatan daripada Tuhan agar hidup kita yang satu kali dan singkat ini yang sudah menerima penebusan ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri tapi hidup bagi Allah, hidup bagi kerajaan Allah. Ya, jadi semua orang di sini adalah orang percaya. Dan di dalam Roma 6 dikatakan orang percaya telah mati terhadap dosa. Kata mati itu sama seperti mati rohani, kita tidak mampu berespon kepada Allah. Demikian juga Bapak Ibu, hendaknya kalau dikatakan kita sudah mati terhadap dosa, berarti kita tidak lagi berespon terhadap dosa. Ya, kita sudah bisa ketika kita melihat sesuatu pun ya di handphone kita ya, yang tidak selayaknya, karena di YouTube atau ya di Facebook itu bisa saja ada tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen. Menurut saya kita tidak akan menikmati itu, tapi dengan kesadaran dan tidak ada godaan sama sekali yang mengganggu hati nurani kita akan skip ya, kita akan lewatkan itu dan kita akan melihat sesuatu yang bermanfaat. Nah, 2 Korintus 5, 14, 15 tadi dikatakan rangkaian yang saling terkait erat. Yang pertama, Kristus mati bagi semua orang percaya, maka di dalam Kristus semua orang percaya yang mati secara rohani, dan di dalam Kristus mereka dibangkitkan secara rohani. Begitu. Dan penebusan, inilah yang dikatakan penebusan bersifat terbatas dalam jangkauannya, bukan dalam kuasanya. Kalau dalam kuasanya, penebusan itu sempurna. Tapi dalam jangkauannya adalah hanya dibatasi, ya, penebusan terbatas, dibatasi oleh ketetapan Allah yang memilih sejak dalam kekekalan. Tawaran Injil secara cuma-cuma ya, ada yang mengatakan bahwa bila Kristus tidak menghapus dosa semua orang, bila Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus
tidak bermaksud untuk menyelamatkan semua orang, maka bagaimana mungkin dapat menyatakan seperti yang dilakukan oleh kaum Calvinisme, bahwa Allah secara tulus dan sungguh-sungguh menawarkan keselamatan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak ia tetapkan untuk diselamatkan. Ya, jadi ini tawaran Injil secara cuma-cuma gitu ya. Nah, jadi ada sebagian orang menerima pemilihan Allah Bapa dan karya yang berdaulat penuh dari Roh Kudus, tetapi menyangkal penebusan terbatas. Ya, jadi pendapat ini tidak alkitabiah. Mengapa? Jawabannya adalah karena mengajarkan keterpisahan antara karya Allah, ya, karya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karya Allah Bapa memilih, Allah Anak menggenapkan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu, dan Allah Roh Kudus mengefektifkan karya keselamatan itu di hati umat pilihan. Jadi itu tidak boleh dipisahkan. Ya, karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam keselamatan itu adalah utuh. Nah, pernyataan-pernyataan Alkitab yang tampaknya bersifat universal, ya, sesungguhnya kita sudah mengerti jadinya ya. Misalnya dalam 1 Yohanes 2:2 tadi sudah bisa terjawab. Kristus adalah pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Bukan lagi konsep yang lama ya, berarti kita sudah mengerti seluruh dunia itu adalah seluruh umat pilihan dari segala suku dan bangsa. Yohanes 4:42, dialah benar juru selamat dunia. Ya, bukan lagi dunia yang seperti konsep kita, konsep Arminian, tapi konsep Calvinis, yaitu umat Tuhan yang ada di segala zaman dan di seluruh dunia. Kemudian Yohanes 1:29 yang menghapus dosa dunia, sama ya. 2 Korintus 5:14-15 juga, Kristus sudah mati untuk semua orang. Nah, jadi Bapak Ibu, ini akan sangat menolong kita ya, karena memang istilah-istilah seluruh dunia, juru selamat dunia, dosa dunia, semua orang, itu nyata-nyata ada di dalam Alkitab. Nah, jadi dengan kita belajar tulip bab ketiga ini, kita sekarang mengerti, oh ternyata seluruh dunia di sini yang dimaksudkan adalah bukan seluruh dunia gitu ya. Jadi kesimpulannya, Yesus mati bukan untuk sejumlah orang terbatas. Ya, Yesus mati bukan untuk sejumlah orang yang terbatas ya. Argumentasi Calvinisme seringkali Alkitab menggunakan kata dunia dan semua dalam pengertian terbatas. Ya, kata-kata ini harus ditafsirkan dalam konteksnya dan juga dalam terang Alkitab secara keseluruhan. Misalnya ya, surat kabar memberitakan ada sebuah kapal tenggelam, tetapi semua orang dapat diselamatkan. Maka kata semua orang berarti semua orang dalam kapal itu, bukan semua orang di dunia. Betul ya? Bapak Ibu bisa tangkap ya, ilustrasi ini akan lebih menolong kita untuk mengerti lagi kata semua orang ini. Jadi semua orang, kapal tenggelam, semua orang dapat diselamatkan. Semua orang dalam kapal itu, bukan semua orang dalam dunia. Ya. Nah, dalam Lukas 2 ayat 1-3, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia, dan semua orang mendaftarkan diri. Jadi semua bukanlah semua dalam arti setiap orang dalam dunia pada waktu itu. Ya, kenyataannya tidak semua diselamatkan, adalah adanya bukti bahwa manusia ada yang membenci Kristus sampai mereka mati. Jadi kata seluruh dunia bisa ditafsirkan non-Yahudi, ya, karena penerima surat-surat baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah orang-orang Yahudi. Karena pada zaman itu ya dituliskan ayat para nabi, juga para rasul juga ya, ada menuliskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di berbagai kota juga pada waktu itu. Paulus menulis surat misalnya. Jadi kata seluruh dunia itu menunjukkan bisa jadi non-Yahudi. Ya. Jadi penebusan terbatas bukanlah hambatan terhadap penginjilan, tetapi justru merupakan pendorong yang besar bagi penginjilan. Karena apa? Kita tahu ada umat pilihan di sepanjang zaman dalam setiap generasi. Seorang penginjil tidak dapat memastikan bahwa semua orang diinjili diselamatkan, namun dia harus menyatakan kebenaran bahwa Yesus mati bagi mereka, tetapi bukan untuk semua yang mendengar, hanya yang percaya. Nah, ini penginjilan harus jelas kita sampaikan. Jadi Calvinisme justru menjadi pemicu penginjilan, mengetahui kejahatan, kejatuhan manusia, dan menjadi tanggung jawab kita untuk memberi kabar baik tersebut. Jadi bukan ketika kita tahu ada umat pilihan,
lalu kita mengatakan, ya sudah, Tuhan juga akan munculkan sendiri. Tidak, kita sudah mengerti bahwa Allah memberikan amanat agung, karena ketetapan Allah untuk memunculkan iman yang sejati dari umat pilihan adalah melalui pendengaran akan Injil Kristus. Hendaknya kita lebih rajin lagi mengabarkan Injil Tuhan, karena bisa jadi ada orang-orang sekeliling kita, umat pilihan Tuhan, yang belum dimunculkan iman yang sejati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih hari ini kami boleh dimengertikan akan kata-kata yang berbeda ditafsirkan oleh Calvinis dan juga Arminian tentang penebusan terbatas. Kami sungguh bersyukur berterima kasih Tuhan akan pengertian ini, sehingga kami tidak dibingungkan lagi bahwa jika Yesus mati untuk semua orang, berarti kematian itu tidak efektif bagi sebagian orang. Karena ada banyak orang sampai menghembuskan nafas terakhir, mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak orang yang sangat membenci Tuhan Yesus sampai mereka menghembuskan nafas terakhir. Kami berterima kasih untuk pengajaran Tulip, hasil daripada sinode di Dordrecht di Belanda, yang memberikan pencerahan kepada kami, memberikan jawaban kepada kami atas pergumulan orang Kristen sepanjang zaman, untuk frasa-frasa seluruh dunia, seluruh manusia, sehingga kami mengerti sekarang ya Tuhan, bahwa Yesus hanya mati bagi umat pilihan, bukan untuk semua orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.